warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Hadiyah wa Rasulullah Al-Fatihah. Selesai. Baik adik-adik, kakak presensi dulu ya. Muhammad Izul Islam. Hadir Kak. Randy Bayu. Hadir Kak. Muhammad Fatur Rahman. Saya Kak. Ferry Prasetyo. Hadir Mas. Muhammad Ainur Rahim. Hadir Kak. Muhammad Nur Soleh. Hadir Kak. Adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Jadi setelah kita mempelajari tentang cerpen, diharapkan kita dapat memahami tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, yaitu mengenal nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, serta dapat menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Sebelum kita masuk ke materi tentang cerpen, masih ingatkah materi pertemuan kemarin? Minggu lalu, materinya menyusun laporan butir-butir penting dari buku non-fiksi. Ya, benar sekali apa yang dipaparkan oleh Mas Izu. Kemudian untuk Mas Randy, apa itu buku pengayaan atau buku non-fiksi? Buku pengayaan yaitu buku penunjang, buku utama yang digunakan oleh peserta didik. Ya, benar sekali Mas Randy. Jadi, buku pengayaan itu buku untuk menunjang buku utama. Dan biasanya informasi dalam buku pengayaan berupa fakta. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang cerpen. Cerpen itu masuk ke dalam buku pengayaan atau tidak ya? Tidak Kak. Cerpen itu masuk ke dalam buku fiksi. Ada yang tahu lagi apa itu cerpen? Saya Kak. Cerpen adalah cerita pendek yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Kemudian dalam cerpen itu ada unsur pembangunnya. Di sini ada yang tahu apa itu unsur pembangun cerpen? Saya Kak, jawabannya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah benar. Kemudian apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerpen? Saya Kak, jadi ada tema, tokoh, dan penokohan, plot atau alur, setting, gaya bahasa, amanat, dan sudut pandang. Nah benar sekali. Kemudian apa saja unsur-unsur ekstrinsik dari cerpen? Saya Kak, ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Iya benar sekali. Apakah tadi malam sudah belajar semuanya ini? Sudah Kak. Jawabannya semuanya tepat. Nah, sekarang kakak akan memberikan sedikit materi mengenai nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Dalam nilai-nilai kehidupan cerpen ada 4 nilai, yaitu yang pertama nilai moral, dan yang kedua nilai agama, yang ketiga nilai sosial, dan yang keempat nilai budaya. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan hal baik dan buruk dalam masyarakat. Itu bisa nilai moral.
nilai moral yang baik dan nilai moral yang buruk. Kemudian ada nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan akhlak atau yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau nilai sosial itu berkaitan dengan interaksi yang ada dalam para tokohnya serta pembelajaran dalam interaksi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Jadi kebiasaan yang ada, jadi seperti tradisi. Baik adik-adik, materinya sudah kakak sampaikan. Jadi kemudian kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Dan ini ada selembaran cerita pendek. Jadi nanti silakan diidentifikasi nilai-nilai kehidupannya yang ada dalam cerita pendek di sini ya. Kemudian dipresentasikan di dalam kelas. Baik, sudah selesai adik-adik? Sudah, Kak. Baik, silakan dipresentasikan di depan ya. Nilai sosial dalam cerpen tukang pijat keliling. Suka membantu, dan kau sering membantu warga menggali kubur jika ada seorang warga yang meninggal. Berdasarkan kutipan, esoknya suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan beberapa warga, terutama warga laki-laki guna memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah pemukiman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Nilai-nilai yang sudah dianalisis dalam cerpen tersebut telah dipaparkan sangat baik, terutama nilai sosial, yaitu kita harus saling bahu-membahu. Adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Kak. Jadi cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Cerpen sendiri merupakan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk karena terdiri dari 500 sampai 5000 kata. Kemudian cerpen terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Benar sekali yang sudah disimpulkan oleh teman kalian, bahwa cerita pendek itu cerita yang sekali duduk. Dimaksud cerita sekali duduk yaitu kosakata dalam cerita pendek tidak lebih dari 5000 kata. Serta dalam cerpen terdapat unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dan juga ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita rasakan di dalam masyarakat, karena cerpen itu merupakan rekaan dalam kehidupan nyata. Oke adik-adik, berhubung waktu kita sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk tugas minggu depan yaitu menganalisis satu cerpen dengan nilai-nilai kehidupannya. Jadi silahkan kalian cari satu cerpen dan kemudian dianalisis nilai-nilai kehidupannya. Paham? Paham, Kak. Ya sudah,
kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.